Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arum Gunawan dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Baik, yang pertama konsep basis data menurut Chow dalam buku Abdul Qadir 1999, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Secara konsep basis data atau database merupakan kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Data dalam basis data bersifat integer dan satu terpadu integer. Berkas-berkas yang ada pada basis data saling terkait. Yang kedua, berbagai data set data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data merupakan database dan program untuk mengaksesnya. Adapun komponen-komponen sistem basis data adalah salah satunya hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. Ada pula software sistem operasi, ada pula software pengelola basis data, software program aplikasi, basis data. Semua data yang diperlukan dipelihara dikelola oleh sistem basis data ataupun pemakai atau pengguna basis data atau user. Ada juga peran basis data yang pertama sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi informasi, dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Ada pula dua tujuan konsep database, yaitu yang ke satu meminimumkan pengulangan data, yang kedua mengurangi ketergantungan data. Terjadinya perubahan suatu file akan menyebabkan semua program yang mengakses harus dimodifikasi. Ada pula keuntungan penggunaan database, yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mengintegrasikan data, yang ketiga mengambil data secara cepat, dan yang keempat meningkatkan keamanan. Berikut penggunaan database. Yang pertama, perangkat lunak mahal. Yang kedua, konfigurasi hardware besar, dan ketiga memperkerjakan dan mempertahankan DBA. Terus yang itunya membutuhkan staf khusus yang mengerti secara baik tentang database. Ada pula beberapa definisi. Yang pertama, entity merupakan orang, tempat kejadian, atau konsep yang informasinya dapat kita rekam. Contoh, pada bidang kesehatan yang terjadi entity adalah dokter, pasien, obat, dan lain-lain. Dan kedua, elemen data, file. Unit data terkecil tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang berarti. Contoh, NIM, nama mahasiswa. Ketiga, record, kumpulan file-file. Contoh, NIM plus nama mahasiswa plus alamat mahasiswa. Yang ketiga, yang kelima, domain merupakan batasan nilai dalam atribut dan tipe datanya. Ada pula organisasi file, merupakan penyimpanan ataupun penulisan karakter yang ada di dalam eksternal memori, harus diatur sedemikian rupa. Aturan ini dikenal sebagai organisasi file. Ada beberapa metode. Yang pertama, sequential file, random file. Yang ketiga, index sequential file. Sequential file merupakan suatu cara ataupun metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Contohnya adalah kaset. Ada pula keuntungan dari sequential. Yang pertama,
merupakan organisasi file yang sederhana. Yang kedua, jarak setiap aplikasi tersebut tersimpan sangat jelas. Ada pula kerugiannya, yang diperlukan perubahan data, maka seluruh record harus diproses. Dan yang kedua, data sudah diurut. Ada pula random file, suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung, contohnya compact disk. Ada pula keuntungan dari random file, lebih cepat dalam hal pemanggilan data, sangat sesuai, dan yang kedua sangat sesuai untuk file transaksi, sebab transaksi harus diproses saat kejadiannya berlangsung. Ada pula kerugiannya, yaitu perlu backup data, sebab transaksi yang diperbaiki bisa menghilang. Pula indeks quintal merupakan perpaduan terbaik dari teknik quintal dan random file. Indeks diakhiri dengan adanya pointer yang merupakan record key, contohnya daftar isi buku. Pula keuntungannya, itu sangat cocok digunakan untuk menyimpan batch data. Pula kerugiannya, pemanggilan data tidak bisa disamakan dengan random, memerlukan ruang ekstra di dalam memori. Database Management System atau sering disebut DBMS, yaitu berisi kumpulan koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaatnya adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Yang keempat, memudahkan pengguna atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Ada pula keunggulan DBMS, satu, praktis. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, mengurangi kejenuhan. Yang keempat, kekinian atau up to date. Pula tipe file. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi satu, file induk atau master file. Yang kedua, file transaksi. Yang ketiga, file laporan. Yang keempat, file sejarah. Dan yang kelima, file pelindung. Ada pula keamanan basis data. Pada dasarnya keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, keamanan eksternal, dan yang kedua, keamanan interface, dan yang ketiga, keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Merancang model basis data, pendekatan paling umum banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual dengan menggunakan model data relasional yang dimiliki dua buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan yang kedua teknik entity relationship diagram atau ERD. Sekian penjelasan sistem basis data dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.